Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وأزواجه وذريته أهل بيته وملائكته خصوصا المعرفة والكتاب وأرواح والدينا والديكم وأخواتنا وأخواتكم وشيخنا وشيخكم كافة المسلمين أجمعين شيء لله لهم الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah, alladzi ta'ala kulli syai'in azamati wa zalla kulli syai'in izzati tasdama kulli syai'in itudrati wa khara kulli syai'in mulki wa salatu wa salam ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin syafil ummah wa ala alihi wa sahbihi yawmin hadha ila yawmin qiyamah. Ya Suri Akli Ustadz Lisani Wahdi Tarbi Bihaqi Sina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-huduh wal munuh wal rusu wa taubatan nafsu wa salah al-jazal wa ruh. Allahumma ftahana fukuhal arifin hikmatika wa sunna rahmatika wa zakina wa nafina ya dzal jalali wal ikram. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du karamun para ilmana para asatidzah para guru para hujjah para ibu jamaah Masjid Amal Muhajir khusus bersama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Amal dan jajarannya yang terhormat Bapak Mayor Juwana. Kita akan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, berkah hidupnya, berkah dunia wal akhirah. Dan kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga Allah panjangkan umur kita dalam doa dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhir kita berminta kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi wa bi kulli dzalika amin. Wal qalbul mahdi Ar-Rabi bi'adha ilaih ta'ala wa taslimu bi'amri. Kejadian malam ini masih dalam kaitannya macam-macam hati, yaitu qalbul mahdi, hati yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu ar-ridha atau ar-radhi bi qada'illahi ta'ala
yaitu rela, senang mendapat qadha. Qadha ini ketetapan, senang mendapat ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, wa taslimu bi amri, dan pasrah terhadap perkara-perkara tersebut. Bagaimana redha mendapatkan ketentuan Allah? Ada namanya qadha dan qadar. Kalau qadha itu namanya ketetapan, sesuatu yang belum terjadi itu namanya qadha. Sedangkan yang terjadi namanya qadar atau takdir. Sekarang tanggal 12 Oktober 2025 yang ngaji kira-kira ada 900 orang kan, misalnya. Ini takdirnya 900, tapi qadharnya sudah ditentukan di alam azali pada tanggal 12 satu yang ngaji sekian. Itu qadha. Jadi kejadiannya namanya qadar atau takdir. Maka dalam prinsip iman, takdir itu sesuatu yang terjadi atau kepastian. Makanya kita diperintahkan untuk beriman, takdir baik dan takdir buruk. Tidak takdir baik saja kita senang, buruk juga. Kadang-kala apa terjadi buat kacamata kita, pendapat kita ini buruk, gak enak. Tapi hakikat Allah mungkin memberikan pengajaran. Artinya berbagai macam musibah, di balik musibah itu ada kesenangan. Dalam Al-Quran surat At-Taghabun surat 64 Allah Ta'ala menjelaskan ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdil qalba. Ada kalimat yahdil qalba. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ma asaba min musibatin illa biiznillah. Apa saja yang menimpa kepada kamu illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yu'min billah, barang siapa yang percaya, beriman terhadap apa yang terjadi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yahdi qalbah, maka Allah berikan petunjuk. Ada hudan sini karena kita bicara qalbul mahdi, maka Allah berikan petunjuk di dalam hatinya. Wallahu bi kulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Maksudnya diberikan petunjuk bagaimana? Diberikan petunjuk jalan. Maaf, mungkin sekolahnya nggak naik gitu kan. Petunjuknya bagaimana? Muhasabah, introspeksi, perasaan belajar sudah maksimal, ya. Sekolahnya rajin, nggak bolos-bolos. Oh mungkin otaknya kurang, IQ-nya kurang, gitu aja gitu. Pasti di balik musibah itu ada manfaat buat dia yang kadang-kala kita tidak mengetahui. Oleh karena itu apabila ada berbagai macam yang tidak enak buat kita, maka timbulnya bagaimana reaksi kita. Tepok pikis makilah. Kalau dalam bahasa ini kita menerima. Kalau menerima namanya qanaah. Sukunul qalbi, hatinya tenang. Tenang bagaimana? Biismatillah ta'ala, atau tepok biismatillah terhadap apa yang telah Allah berikan. Jadi inilah disebut dengan hati yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketetapannya. Nah, orang-orang yang beriman semacam ini, dia punya prinsip, pasti ini namanya ujian. Yang namanya balak kan gak enak, bencana ya. Maka prinsip tauhid ini dijelaskan, al-bala'u itu tabiroh.
bala, bencana, musibah yang terjadi kepada manusia itu bentuknya adalah ujian. Bentuknya apa Bu? Ujian. Ya. Arti ujian ini bagaimana Allah menguji kepada dia, kepada orang-orang yang beriman. Maka ada al-bala'ul muhtabirah. Buat siapa? Buat orang-orang yang beriman. Sebab di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, innal baliyata lam tu'til mu'mina lituhrikahu walakin ata litukhtabirah. Sesungguhnya baliyat, musibah, bencana atau yang paling secara mujmal, secara luas, berbagai macam masalah dan persoalan hidup tidak akan terjadi kepada orang-orang yang beriman. Itu berikahu, Allah itu menghancurkan. Walakin butuh tabirah, akan tapi Allah sedang menguji. Bukankah para nabi dan rasul banyak sekali ujian, setelah ujian kemudian selesai, dia berhasil lulus, maka Allah angkat derajatnya. Karena kehidupan ini adalah merupakan bagian ujian. Ahasiban nasu ayyatrahu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nasu, apakah manusia menyangka, mengira, at-tulqat ayyatrahu, mereka membiarkan ayyaqulu sampai mengatakan amanna, saya beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bagi orang yang beriman, ujian itu merupakan bagian bala itu merupakan bagian ujian. Konsep yang kedua, al-bala'u litanbir. Bala yang turun, bencana yang turun, musibah yang turun bukan lagi merupakan ujian, tetapi merupakan tandir. Tandirnya bahasa kita ini peringatan. Buat siapa mereka? Buat mereka yang menyatakan keimanan, tapi ibadah jalan, tapi kadang-kala melakukan berbagai macam maksiat. Mungkin bahasa kita ibadahnya rajin, maksiatnya lebih rajin. Rajin juga sama-sama ya. Jadi draw ya. Kalau bahasa Kalisari STMJ ya, sholat terus maksiat jalan. Nah, ini gambaran yang kedua. Apakah ketika mendapat musibah ini ujian? Bukan lagi ujian, tapi ditandir. Bila tauhid artinya peringatan, Allah ingatkan tuh supaya dia ingat, oh iya, dan maksiat, supaya apa yang sudah kerjakan ditinggalkan, dijauhkan, supaya dia sadar tidak melakukan perbuatan tadi. Tujuannya apa? Allah mendidik buat dia peringatan tadi. Yang ketiga adalah al-bala'u lita'zib. Bala, musibah, bencana yang turun bukan lagi merupakan satu ujian, bukan lagi merupakan peringatan, akan tapi merupakan hukuman. Kalau bahasa agamanya namanya azab. Jadi azab tidak selamanya di akhirat. Ada azab, hukuman langsung yang Allah berikan di dunia. Kenapa? Ada satu pelanggaran. Biasanya pelanggaran ini yang berkaitan hukukul adami, yang berkaitan dengan masalah hak-hak manusia, yang kadang-kala Allah Subhanahu wa Ta'ala mengukur kepada hamba-hambanya ini langsung cash, nggak lagi langsung inden di akhirat, nggak langsung di dunia ya, kan tidak semua hukuman itu langsung di dunia, tetapi ada yang Allah tangguhkan hukuman itu nanti di akhirat. Makanya di dunia dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia merasakan salah, nanti akhirnya timbul penyesalan, kemudian dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tetapi bagi mereka-mereka yang hubungan kepada manusia itu kadang-kadang langsung. Contoh misalnya ada orang durhaka kepada orang tua, itu kadang-kadang Allah langsung tuh hukumannya tuh. Ya kan sejarah sudah membuktikan ya. Kadang-kadang apa tuh Malik undang ya. Jadi apa tuh? Dia langsung kadang kayak tadi kepada orang tua. Karena dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan kullu dzunubi, setiap dosa yu'akhirullahu ta'ala, Allah akan tangguhkan hukumannya masya'a minha ila yaumil qiyamah, sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah sampai nanti di hari kiamat, hukumannya nanti di akhirat. Illa kecuali huququl walidain, kecuali durhaka kepada orang tua. Wa inna Allah ta'ala yu'ajjiluhu li sahibihi, sesungguhnya Allah akan mempercepat hukuman itu li sahibihi, bagi pelaku yang durhaka kepada orang tua fil hayati, ketika di dunia, qoblal mamat, sebelum dia wafat. Jadi langsung di dunia gitu ya. Makanya ada permasalahan hidup orang yang maaf, usahanya gagal terus, ya, di modal bertua habis, ya, hidung kembang udah, suami ngasih habis semua. Itu bisa terjadi, Allah memberikan satu hukuman dia. Atau orang sakit, maaf, gak baik-baik, kemana aja udah sampai keluar dunia baik, coba deh. Mungkin ada kesalahan sakit hati orang tua yang tidak dia nyadari, menyakiti orang tua, coba deh minta maaf sama orang tua. Kadang-kadang sebab itu dia lupa, yang kadang-kadang Allah hukum. Jadi yang ketiga adalah orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hukuman bagi pelanggar tadi. Jadi hukuman tadi ini, azab tadi, musibah tadi bukan lagi ujian, bukan lagi merupakan tanzir, peringatan, tapi Allah berikan hukuman yang kadang-kala manusia tidak menyadari. Cuma kan kadang kita orang timur kadang-kadang ngomongnya hati-hati gitu ya. Ada orang ahli maksiat sakit gitu ya, kita jenguk gitu ya. Ya kadang-kadang kita doakan sabar Pak ya, sabar ya, itu ujian Allah gitu. Kira-kira benar ya? Ya? Orang yang ahli maksiat, maaf, ibadah nggak pernah, maksiat jalan terus, tiba-tiba dapat musibah gitu. Kalau menurut teori tauhid tadi, apakah ini merupakan ujian? Apakah ini merupakan peringatan? Apakah merupakan hukuman? Grup A, bapak-bapak, jawabnya apa? Ya, hukuman itu peringatan. Jadi kalau nggak pernah ibadah, maaf, kemudian maksiat, ini namanya hukuman. Ya. Kecuali dia ibadah jalan, maksiat nggak berhenti, itu namanya peringatan. Ini namanya hukuman. Cuma kan kita kadang-kadang ngomongnya tega gitu ya. Orang lagi sakit jantung, maksiatnya kelihatan benar. Kita datang ngomong gitu kan, wah ini bapak kena hukuman ya, azab bapaknya. Langsung aja pulang-pulang, takutnya dengar pulang dari rumah sakit, innalillahi ya saudara kuning kan. Kita kayak gitu kan, tadi kita ya orang itu maka sabar saya, ini ujian, baru ujian gitu kan. Ya, itu baik gitu. Jadi artinya qalbul mahdi, hati yang Allah berikan petunjuk, dia akan bisa mampu mengatasi berbagai macam persoalan. Apa? Yang di qalba Allah berikan petunjuknya macam-macam. Ya sabar, bisa ada jalan keluarnya tadi. Bisa melalui proses doa atau Allah memberikan pertolongan melalui orang lain, itu kan melalui proses gitu. Tapi intinya tadi sahabat Allah berikan petunjuk tadi. Kenapa? Karena keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati yang Allah berikan petunjuk tadi, dia langsung
mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Taslim di amrihi, dia pasrah dengan perkara tersebut. Pasrah ini bukannya pasif ya, aktif. Aktif berpasrah ini artinya dia tetap menerima timbulnya tawakal. Kalau sakit, maaf, tetap ikhtiar. Ikhtiarnya macam-macam, bisa dengan doa, bisa dengan obat, namanya kan ikhtiar ya. Tetap taslim ini dia pasrah. Ya, mungkin Allah sedang menguji kita, tetap dia akui. Karena tidak ada sesuatu yang bergerak di muka bumi kecuali Allah yang menggerakkan. Ya. Setiap kehendak Allah punya kehendak. Maka dalam ilmu tauhid ada namanya Masya Allah kana, apa-apa yang Allah hendaki akan terjadi. Wa illam yasha atau malam yasha lam yakun. Jika Allah menghendaki maka tidak akan terjadi. Jadi, tapi yang terjadi tidak sesuai dengan kita. Menurut ini takdirnya buruk, tetap Allah punya peranan, artinya Allah tetap, bukan berarti Allah kejam, tidak, emang punya takdirnya semacam itu. Nah, solusinya bagaimana? Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan proses doa. Alaikum bidu'ai wal mas'alah. Hendaknya kalian meminta dan memohon. Wa alayya al istijabatu wal afa'u. Kewajibanku kata Allah menerima doa tersebut dan memberikan apa yang diinginkan. Jadi taslim ini sangat penting, artinya pasrah terhadap apa yang telah terjadi, tapi pasrahnya sifatnya aktif, tidak pasrah ya kemudian apatis ya, pasif tak pasrah. Kemudian yang ketiga akan timbul cinta ya. Ini paling berat. Dapat semacam musibah kemudian dia tawakal, tapi justru timbulnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia meyakini Allah pasti cinta kepada hamba-hambanya. Maka dengan cinta Allah itu Allah menguji kepada kita sejauh mana kita bisa mampu menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan ujian tadi. Ya, timbulnya cinta hamba itu. Kalau dalam konsep Islam, yaitu kaitannya dengan masalah akidah, ada yang berbunyi la ahadun aqdaru ala rabbud darri anka illallah. Tidak ada seorang pun yang bisa mengangkat rabbud dar ini musibah, bahaya ataupun kesusahan, angka atas kamu illallah, kecuali Allah. Nah, ini konsep dasar tauhid semacam ini, sehingga selalu diminta kepada Allah. Mungkin hari ini belum Allah memberikan, mungkin besok masih ada harapan. Makin lama gak dapat juga, akan timbul yakin dia kepada Allah berkaitan. Contoh bagaimana Nabi Ayub. Nabi Ayub ketika itu umurnya 70 tahun. Ketika kena penyakit kulit itu 7 tahun namanya gak tanggung-tanggung. Ketika istrinya Fatimah mengatakan, kamu masih sabar, apa yang dipikir? Allah berikan umur saya 77 tahun, sedangkan penyakit 7 tahun lebih banyak nikmatnya daripada sakitnya. Bisa nggak kita begitu? Ya. Umur 50 tahun jarang sakit, sekali sakit gigi loh gitu. Udah bengkak sakit, tukang ngamen lewat lagi. Ya, usia dari Allah kepada itu, padahal sakitnya cuma sebentar, nikmatnya panjang. Jadi kalau ada suatu hal semacam itu, kita melihatnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, sehingga timbul syukur tadi, kemudian sukunul qalbi, hatinya tenang ya. Apa-apa yang Allah berikan, jadi sukunul qalbi wa ridha bi ismatillah, dan senang terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu konsep dasar daripada qalbul mahdi, hati yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya dia mendapatkan hidayah atau tauhid. Artinya hidayah petunjuk tauhid ini pertolongan. Demikian, sementara mungkin ada yang mau ditanyakan sekitar qalbul mahdi, hati yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan mungkin
Bapak-bapak ibu atau di luar materi silakan. Ada apa? Silakan Pak Firman. Nggak ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang diuji nih Pak Ustaz. Kalau orang itu rajin ibadah, pokoknya taat lah. Apakah orang tersebut akan diuji oleh Allah? Kemudian apa rahasia di balik ujian yang Allah berikan ini? Karena demikian Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tadi katakan hasibatna ayyudraku ayyakulu amanna wa baru apakah manusia mengira dia dibiarkan diri saya sampai mengklaim dirinya saya beriman kepada Allah, artinya walaupun hutangmu sedangkan dia dapat ujian, maka tumbuhnya sabar, sebab dengan sabar saja juga dapat pahala. Jadi ada dosa yang tidak bisa terhapus dengan istighfar, dengan ampunan, tapi ada dosa yang bisa Allah berikan terhapus disebabkan karena sabar. Ya, karena sabar tadi. Maka sabar ini kan ada tiga tingkatan. Rasulullah jelaskan wasabru ala salasin. Sabar itu as-sabru ala salah satu. Sabar itu ada 3 macam. Sabrun, ya, sabrun indal musibah, sabar atas segala musibah. Wasabrun fi taatillah, sabar di dalam taat kepada Allah. Wasabrun fi tarkil maksiyah, sabar di dalam meninggalkan maksiat. Itu ada 3 tingkatan yang kata Nabi SAW punya derajat yang berbeda. Wasabrun ala musibah, maka sabar di dalam berbagai musibah. Kalau dia sabar benar, kata Allah salah satu mi'ah darajat, maka Allah akan catat dia mendapatkan 300 derajat. Itu bagi orang sabar di dalam mendapatkan musibah. Waman sobaro ala taati, sabar di dalam menjalankan ketaatan, kata Allah lau sita mi'ati darajatin, Allah akan angkat 600 derajat. Taat kok bisa ibadah bisa sabar ya? Ibadah dibutuhkan kesabaran. Contoh kalau sholat subuh kan dibutuhkan kesabaran. Lagi anak tidur mimpi terbuai dengan mimpinya masing-masing, tiba-tiba adzan bangun. Lagi mimpi dapat proyek lagi, ya benar itu belum ada, dia nggak ada. Kan dibutuhkan kesabaran. Ya. Makanya ada setan namanya wasmun. Setan wasmun itu tujuannya kalau tidur nggak bangun tuh, ditubin tuh Pak. Jangan bangun, jangan bangun cuma kencing doang balik lagi. Waktu gitu, coba tubin tuh gitu kan. Tapi kalau beriman langsung dia mulai sholat loh, luar biasa. Ya, setan sudah selalu. Nah ini bagi orang yang taat akan diangkat derajatnya 600 derajat. Begitu juga orang yang sabar di dalam meninggalkan maksiat. Wasabun anil maksiati atau tarki maksiati, kata Allah Ta'ala tis'ami'ati darajatin, maka Allah akan catat dengan 900 derajat. Jadi hakikatnya dengan pahala banyak itu, nah pahala itulah yang bisa menghancurkan dosa-dosa. Jadi ada dosa yang memang tidak bisa dihapus dengan doa, tidak bisa dihapus dengan pahala sholat, tidak bisa dihapus dengan pahala haji. Ya, saya bacakan hadisnya ada di sini. Mamin muslimin atau mamin muslimin yusibuhu ada
syaukatin fama fawqaha. Tiada seorang muslim ketika dia mendapatkan terkena musibah atau bahaya atau yang lebih rendah dari itu tertusuk duri. Zaman dulu duri paku gitu ya, kan paling rendah tuh ya, daripada ketimbang nangka kan tertusuk duri kan gitu ya. Iya, walaupun rendah itu ada tertusuk duri, illa Allah Ta'ala bihi sayiati, kecuali kesalahan tadi Allah hilangkan, terhapus kesalahannya. Kama tahtu syajaratu warqah, sebagaimana daun yang gugur dari pohonnya. Bahasa kita rontok, itu pahala dari pahala tadi, sabar tadi, kemudian karena musibah dari sabar, itu pahala itu bisa menghapuskan dosa ya. Jadi ada juga pahala orang mencari nafkah itu Pak. Jadi pahala orang mencari nafkah itu, ada pahala itu bisa mengajukan dosa yang tidak bisa dosa itu dengan pahala sholat dan sebagainya. Jadi nyari duit, maisha kerja itu juga dapat pahala dengan syarat halalun lidzatihi wa halalun li hukmihi. Jadi semua hamba Allah pasti kena ujian, cuman berbeda kadarnya. Jadi makin kuat keimanannya, makin besar, makin berat ujiannya. Para nabi kan begitu ujiannya ya. Kalau makin berat tadi juga, tapi kalau udah terbiasa tadi udah, wah ini ujian dari Allah udah biasa tadi ya. Jadi hatinya sudah terbiasa dengan ujian. Jadi begitu ya Pak Firman, paham tak? Apa yang paham? Makin besar. Ya. Ada yang lain? Yang ketiga, tadi dengan ketentuan pondok tadi, kemudian taslim, ketiga timbulnya mahabbah. Mahabbah kita maksudnya adalah cinta, mahabbatullah. Ketika seorang cinta, perlu ada tanda-tandanya. Seperti anak-anak laki-laki cinta perempuan, tandanya apa nih? Kan gitu kan? Ya, jangan ngomong doang ada gitu kan, ngomong doang, karena tanda-tandanya tuh. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanda cinta kepada Allah, tanda cinta kepada Allah. Alamatul hubbillahi ta'ala hubbil Quran. Tanda cinta kepada Allah adalah cinta kepada Al-Quran. Wa alamatul hubbil Quran hubbun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tandanya cinta kepada Quran, dia cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa alamatul hubbin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hubbun sunnati. Tanda cinta kepada Nabi, cinta kepada sunnahnya, kepada aturan-aturannya. Wa alamatul hubbilillah wa hubbul Quran hubbun Nabi wa hubbus sunnati hubbul akhirah. Dan tanda cinta kepada Allah dan cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Nabi, cinta kepada sunnahnya, berarti dia cinta kepada akhirat. Ini salah satu bagian dari bentuk cinta. Dan tanda cinta yang lain kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, sidqul mahabbati fi salasi khisalin. Kebenaran cinta itu ada 3 macam. Yang pertama, ayyahtara mujalasata habibi ala mujalasati wali. Dia lebih memilih duduk kepada sang kekasih daripada duduk bersama orang lain. Ibu kalau suami makan suka ditemenin gabung. Banyak kali temenin atau banyak kali gak ditemenin? Alhamdulillah. Itu kan tadi gitu. Jadi lebih memilih duduk kepada sang kekasih daripada duduk pada orang lain. Karena beda
dia lebih senang duduk di kafe daripada duduk di majelis ilmu kan gitu kan. Ya, padahal duduk masjid itu pahalanya luar biasa. Atau kalau berkafe boleh, kalau malam jam 8 boleh, kalau bilang maghrib jangan, ibadah gitu. Ya. Ini satu bagian duduk di majelis ilmi kata Nabi. Jadi dia lebih memilih duduk bersama sang kekasih daripada duduk bersama orang lain. Jadi duduk pada Nabi itu hakikatnya kita ada majelis. Ada hadis yang berbunyi, saya bawa kitab Tanqihul Qaul. Ini bunyinya semacam ini hadisnya. Tinggal bagaimana kita memahaminya. Rasulullah SAW bersabda, "Man zara aliman." Siapa orang yang mendatangi orang alim, artinya orang berilmu, maka nama zaroni, maka seakan-akan dia mendatangiku. Ini kata Nabi. Wa man safaha aliman, barang siapa yang bersalaman kepada orang alim, maka nama safahani, maka seakan-akan dia bersalaman kepadaku. Wa man jalasa aliman, barang siapa yang duduk bersama orang alim, maka nama jalasani di dunia, maka seakan-akan dia duduk bersamaku di dunia. Wa man jalasani di dunia ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Siapa orang yang duduk bersamaku di dunia, maka aku akan duduk bersamanya nanti pada hari kiamat. Wa fi riwayat ukhra, riwayat lain mengatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu bahwasanya Nabi SAW bersabda dengan redaksi yang berbeda, "Man zara aliman." Siapa orang yang duduk bersama orang alim, maka zaroni, maka sungguh dia, barang siapa yang datang kepada orang alim, sungguh dia telah mendatangiku. Wa man zaroni, barang siapa yang datang kepadaku, wajibat lahu syafaati, maka wajib baginya mendapatkan syafaat. Bahkan lahu bikulli khutwatin ajru syahidin, dan adalah baginya setiap langkah itu mendapatkan pahala seperti pahala syahid. Bagaimana kita memahami hadis ini? Dulu bersama orang-orang alim di masjid ini sama aja kepada Nabi. Salaman orang alim, salaman sama Nabi. Ulama memberikan contoh, ya, misalnya Mas Eko, ya, kita salaman Mas Eko nih, Mas Eko pernah salaman gurunya guru gitu, bersambung kepada Nabi kita Muhammad SAW, dari guru semacam itu. Kita belajar nih Mas Eko belajar sama gurunya itu maksudnya begitu, ya, berkaitan dengan masalah teks hadis ini. Maka dalam kalimat di sini, waman jalasani di dunia, barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, niscaya aku akan duduk bersamanya pada hari kiamat. Ini diantara bukti cinta kepada Nabi adalah mujal ayat taro mujalasata habibihi ala mujalasati wali. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Muhammad wa ala alihi subhanahu wa ta'ala ma kana ala wa kana fi asratu al-mafdal junubina wa ma bina min indik wa fil alaina min fadlik wa ta'ala wa rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa bismillah wa ta'ala wa afiatik fid dunya wa fil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.